Halo sahabat Asik Movie, gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, serta diberikan hati yang bakoh ya teman-teman. Oke, kali ini saya Mimin Asik Movie akan menceritakan alur film India. Film ini mengisahkan tentang sebuah pembunuhan brutal yang terjadi di sebuah desa di perbatasan India-Pakistan pada tahun 1980-an. Sang inspektur bernama Surekasi berusaha untuk mengungkapkan kasus itu karena dicurigai ada sangkut pautnya dengan bandit-bandit yang ada di sana. Serta di sana juga kedatangan seorang kolektor barang antik yang bernama Sidar. Hal itulah yang menambah kecurigaan sang inspektur sehingga masalah jadi bercabang. Jadi siapakah pelaku sebenarnya dan apa motifnya? Dan inilah dia alur film Tar. Film diawali di sebuah daerah gurun pasir yang biasa disebut juga dengan Tar, yang berada di desa Munabau, negara bagian Rajasthan, yang merupakan perbatasan dengan Pakistan. Pada tahun 1980, di desa tersebut terjadi pembunuhan brutal terhadap seorang pria. Kemudian di waktu yang bersamaan juga terjadi pembantaian juga oleh sekelompok bandit di sebuah rumah. Di sana ada dua orang tewas, yaitu seorang sepasang suami istri. Sementara anaknya lagi sibuk asik-asikan bersama pacarnya di alang-alang tak jauh dari rumahnya. Sang anak yang mendengar suara tembakan, ia pun terkejut. Ia bangkit dan ia shock melihat kejadian itu. Keesokan harinya, Inspektur Surekasi melakukan penyelidikan di rumah yang diserang itu. Ia juga ditemani Bure, sang asisten. Anak pemilik rumah ditanya, namun ia tidak tahu apa-apa. Sang anak beralasan dia pulang dari kuil malam itu dan melihat orang tuanya sudah bersimbah darah. Sang inspektur lalu pergi. Mereka sudah curiga kalau anak itu berbohong. Ia tahu si anak itu berpacaran dengan anak lain dan pulang melihat pembunuhan yang terjadi, namun ia tak berani mengatakannya karena takut terancam. Adegan kemudian berpindah ke seorang pria bernama Sidar. Dia seorang kolektor barang antik. Dirinya datang ke Munabau untuk mencari pekerja yang bisa diajak bergabung dengannya. Dia mencari orang yang penting bisa membaca. Lalu salah seorang warga berkata bahwa pria bernama Pana bisa direkrut. Sidar lalu pergi ke rumah Pana, namun di sana hanya ada istrinya yang bernama Chetna. Chetna bilang suaminya masih bekerja di kota dan akan pulang seminggu lagi. Lalu Sidar hanya bilang dia punya pekerjaan untuk Pana, namun ia tak mengatakan apa pekerjaannya dan siapa namanya. Kemudian ia pergi. Keesokan harinya telah ditemukan mayat seorang pria yang dibunuh secara brutal dengan keadaan menggantung dan telinga kanannya sudah tidak ada. Surekasi menyimpulkan dari cara membunuhnya ia curiga bahwa pembunuhnya adalah seorang atau kelompok yang berbeda. Di situ juga ditemukan ada dompet milik si korban yang di dalamnya berisi fotonya. Sureka dan Bure lalu pergi ke warteg terdekat untuk bertanya-tanya. Siapa tahu ada yang mengenali. Mereka juga sempat bertemu dengan Sidar. Karena merasa asing, Bure pun bertanya dari mana. Namun Sidar tidak menjawab dan langsung pergi. Sureka lalu bertanya soal foto jasad yang mereka temukan tadi ke pemilik warteg yang bernama Makan. Makan mengatakan nama korban itu adalah Sufa. Sin maju ke Sureka di mana Bure yang menemani seorang menteri jalan-jalan. Dan sang menteri itu meminta agar Sureka segera mencari tahu pelaku di balik semua pembunuhan ini. Ia tak mau kasus tersebut mempengaruhi reputasinya sebagai menteri. Di sisi lain terlihat Sidar berada di sebuah bangunan terbengkalai. Ia nampak akan menyiapkan sesuatu. Lalu ia pergi ke rumah Chetna untuk bertanya apakah Pana sudah datang. Dan ternyata Pana belum datang. Dan ketika Sidar akan pergi, Chetna memohon agar Sidar tidak mencari orang lain. Ia mengatakan bahwa suaminya pasti akan datang dan akan senang bekerja dengan Sidar. Kemudian Chetna mengajak Sidar masuk dan memberikannya minuman. Lalu tak lama ada wanita lain masuk membawa bayi. Dan rupanya itu adalah adiknya Chetna yang bernama Gauri. Kemudian Chetna mengatakan kepada Sidar bahwa suami Gauri juga siap untuk bekerja sama dengan Sidar kalau diperlukan. Sementara itu terlihat Pana pulang bersama dengan Kanwar dari kota. Mereka berdua mampir ke warteg milik Makan untuk beristirahat sebentar. Kemudian Makan berkata kalau Sufa telah dibunuh dengan sadis. Dan keduanya disuruh datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Mereka berdua sebenarnya enggan datang ke sana, namun mau bagaimana lagi daripada mereka dicurigai oleh polisi. Mereka berdua mengatakan kepada polisi bahwa mereka tidak tahu apa-apa atas kematian Sufa karena mereka sudah 8 bulan tidak bertemu. Karena Pana dan Kanwar sering keluar kota untuk bekerja, sementara Sufa hanya di desa untuk menjaga ternaknya sendirian. Sureka lalu berkata mereka jika mau keluar kota harus meminta izin dulu karena mereka masih dalam saksi penyelidikan. Setelah itu Pana pun pulang ke rumahnya. Ia mendapat kabar kalau istrinya membawa pria lain masuk ke rumahnya. Lalu tak lama
Sidar juga datang. Terlihat pipi Chetna sudah memar seperti bekas ditampar oleh suaminya. Sidar disuruh menemui Pana. Di situ Pana agak emosi. Namun Sidar berkata jika ia butuh orang untuk bekerja dan akan dibayar 2.000 rupiah untuk Pana dan 1.000 rupiah untuk sisa orangnya. Namun Pana meminta lebih, yaitu 5.000 rupiah. Itu karena sekaligus membersihkan reputasinya karena istrinya telah membawa Sidar masuk ke rumahnya. Pana juga mengeluhkan kalau kelamaan di rumah dia suka emosi karena istrinya tidak bisa punya anak. Sidar pun setuju dan membayar uang muka. Pana menjanjikan 3 orang, yaitu dirinya, Kanwar, dan satu lagi bernama Dana, namun belum pulang. Sidar lalu mengatakan tidak apa-apa, aslinya yang ia butuhkan adalah 6 orang, namun 3 orang pasti sudah cukup. Yang penting Pana dan Kanwar bisa berangkat duluan. Tanpa basa-basi keduanya pun langsung ikut Sidar OTW ke tempat kerjanya. Di sisi lain terlihat Sureka sedang menginterogasi si gadis yang pacaran di bawah alang-alang. Ia juga menginterogasi dengan pacarnya. Pacarnya mengatakan kalau dia tahu siapa bandit yang datang ke rumahnya. Pacarnya bilang yang membunuhnya adalah kelompok bandit yang ada di perbatasan dan dia bersedia mengantar ke sana untuk menunjukkan siapa orangnya. Pindah lagi ke Sidar CS yang berhenti di tempat Sidar kemarin, yang katanya ada barang yang harus diambil. Kanwar pun ikut, sementara Pana ada di mobil. Tak disangka ketika sampai di tempat itu, Kanwar dicekik hingga pingsan dan dimasukkan ke sebuah ruangan. Pana yang gerah kelamaan di luar ikutan masuk, lalu bertanya ke Sidar, Kanwar di mana? Sidar mengatakan Kanwar sedang duduk santai di dekat barang yang mau diangkat. Lalu Pana menuju ke ruangan tersebut dan melihat temannya sudah pingsan. Ketika berbalik, Sidar langsung memukulnya. Pana pun kaget dan sempat marah, namun dirinya kaget melihat sesuatu. Scene langsung pindah lagi ke Sureka yang bersama dengan Bure dan Mas Pacar. Mereka menuju ke perbatasan. Tak butuh waktu lama, mereka bisa menemukan para bandit itu. Dan langsung terjadilah pengejaran serta adu tembak pun terjadi. Sampai akhirnya Sureka bisa menumbangkan salah satu mobil bandit itu. Namun sayangnya itu bukanlah si bos bandit. Yang bos bandit bernama Hanif masih mengawasinya dari kejauhan. Karena kejadian itu, Hanif mengirim orang untuk melemparkan surat kaleng ke rumah Sureka. Di surat itu ada ancaman bahwa keluarga akan dibunuh. Sebagai bentuk pembalasan atas kejadian kemarin, anak Sureka hafal plat motor dari si pelempar surat itu, dan orang itu langsung ditangkap oleh Sureka. Setelah diajar, orang itu mengaku bahwa dia adalah suruhannya Hanif. Ia juga mengatakan Haniflah yang membunuh keluarga si gadis yang pacaran waktu itu karena ayahnya telah berkhianat. Mereka dulunya bekerja sama dalam hal penyelundupan ganja, namun terjadi pengkhianatan sehingga ia harus membunuh keluarga tersebut. Namun soal Sofa bukanlah kelompok Hanif yang membunuhnya. Kemudian adegan berpindah ke Sidar. Ia datang ke rumah Chetna dan akan menginap di sana. Ia mengatakan jika Pana menyewakan kamarnya yang di atas. Sidar bahkan memberikan uang yang katanya disuruh Pana. Padahal Sidar kembali ke tempat persembunyiannya dan menyiksa Pana dan Kanwar. Di situ Pana terus memohon agar dibebaskan. Ia akan memberikan semua hartanya pada Sidar kalau diperlukan. Chetna sendiri melayani Sidar dengan baik. Sidar masih di sana karena menunggu Dana agar ikut kerja dengannya. Malam itu Sureka datang ke rumah Pana, namun hanya ada Chetna. Chetna berkata suaminya kerja ke kota dan baru saja berangkat beberapa waktu yang lalu. Sureka sempat kesal karena Pana pergi tidak izin. Lalu muncul Sidar. Anehnya tidak ada yang berkomentar miring. Chetna berkata Sidar menyewa kamar mereka yang di atas dan dialah yang membawa Pana kerja ke kota. Sidar memperkenalkan diri ke Sureka dan berkata dia adalah kolektor barang antik. Kemudian sosok Dana akhirnya pulang malam itu. Begitu sampai di rumah, ia langsung bergulat hebat di atas kasur dengan istrinya. Istrinya tidak terlalu suka suaminya kerja di luar terus karena tidak ada yang bisa menemaninya di malam hari. Sementara itu siksaan untuk Pana semakin berat. Satu persatu tangan dan kakinya ditancapkan paku yang besar yang menyakitkan. Bahkan Kanwar jari tangannya sampai dipotong secara manual. Dana kemudian menemui Sidar. Sidar pun menawarkan pekerjaannya. Kalau mau berangkat sekarang, kalau tidak saya akan mencari orang lain. Tanpa pikir panjang dan tidak berpamitan dulu dengan istrinya, Dana langsung nekat ikut dalam perjalanan itu. Di situ Dana mulai merasa aneh karena Sidar terus memacu mobilnya hingga perbatasan. Karena terus ngeyel, Sidar mengira mendadak dan membenturkan kepala Dana hingga pingsan. Saat itu dia sempat berpasangan dengan Sureka. Sidar beralasan kalau dia ingin menggali artefak dekat perbatasan. Sidar bahkan sampai menunjukkan surat izin penggalian dan sebagainya, sehingga dia tidak ditangkap dan lolos. Namun Sureka menegaskan kalau ingin pergi ke sana kalau bisa izin dulu, karena di dekat perbatasan
perbatasan banyak bandit yang berkeliaran. Di malam harinya terlihat bapak-bapak dan ibu-ibu berkumpul bersama di api unggun untuk bernyanyi dan menari. Terlihat kalau Sidar terus memperhatikan Chetna dan tertarik kepadanya. Ketika Chetna ke kamarnya, Sidar memeluknya, namun Chetna menolaknya. Esok harinya pun ketiga pria yang ditangkap Sidar masih terus disiksa. Entah apa tujuannya, namun semuanya sudah dalam kondisi yang parah. Malam itu Chetna masuk ke kamarnya Sidar yang sedang beristirahat. Dia langsung berbaring dan membuka pakaiannya. Nampak lampu hijau buat Sidar dan aksi pun dilakukan. Namun tak banyak yang bisa kita lihat karena adegan selalu diselingi dengan penyiksaan yang dinikmati oleh Pana, Kanwar dan Dana. Keesokan harinya saat Sidar kembali ke tempat persembunyiannya, Sidar panik karena salah satu dari mereka ada yang kabur, yaitu si Dana. Ia mencari kesana kemari dan untungnya berhasil menemukan Dana yang sudah tewas karena kehabisan darah. Saat Sidar menyeret Dana, hal itu dilihat oleh seorang anak kecil yang sedang mengembala. Sidar langsung mengejar bocil itu, namun bocil itu sempat terjatuh dan pingsan. Jasad Dana langsung Sidar siram bensin dan langsung dibakar begitu saja. Pindah ke Sureka yang dijegat Bure. Bure menemukan sorban dari si bocil. Siapa tahu bocil itu hilang diserang hewan buas. Saat pencarian dilakukan, Sureka menemukan sepatu dari bocil tersebut. Sureka makin curiga, pasti ada yang telah menculik si bocil ini. Di tengah pencarian itu, tiba-tiba Bure ditembak dari arah yang mereka tidak ketahui. Bure pun langsung tewas, sementara Sureka langsung kabur karena tidak tahu posisi musuhnya. Dan rupanya Hanif telah mengawasi mereka dan menembak dari jauh. Kemudian berpindah ke Sidar. Ia berpamitan kepada Chetna karena ia merasa bahwa tugasnya sudah selesai. Namun Chetna tidak mau dan ingin ikut bersama dengan Sidar. Dan ketika keduanya berpelukan, Gauli sempat melihat hal itu. Keesokan harinya, Gauri mengadu ke Sureka bahwa suaminya pergi kerja tanpa membawa apapun dan sampai beberapa hari ini belum kembali. Gauli curiga pada Sidar karena ia melihat Sidar dan Chetna berpelukan. Gauri ditanya soal Sufa karena Sufa ada kaitannya dengan suami dan kedua temannya. Gauri mengaku bahwa Sufa bersama ketiga lainnya pernah bekerja sama dan membeli sebuah peladangan di desa sebelah untuk ditanami ganja. Semua terjadi begitu saja selepas mereka bertiga pulang bekerja dari Delhi. Sureka lalu pergi ke rumah Sufa dan mencari sesuatu di sana. Di sana ia menemukan ada sebuah amplop yang bertuliskan sebuah alamat di Delhi. Kemudian adegan pun flashback. Rupanya dulu Sufa, Pana, Kanwar dan Dana telah merampok rumah dari Sidar. Mereka juga membunuh serta menyiksa istri dari Sidar. Oleh karena itu, Sidar menuntut balas kepada mereka. Lalu Gauri hanya bisa menangis setelah mengetahui kebejatan suaminya dan apa yang mungkin menimpa suaminya itu. Kemudian keesokan harinya terlihat Sidar dan Chetna telah pergi dari desa itu. Di perjalanan Sidar menunjukkan foto-foto istrinya yang mengenaskan. Chetna bertanya siapa itu, namun Sidar tidak menjawab dan rupanya ia membawa Chetna ke tempat persembunyiannya itu. Di sisi lain, Sureka dan polisi lainnya mau mengejar Sidar, namun mereka malah harus berhadapan dengan Hanif dan kawan-kawan. Mereka pun adu tembak di mana banyak yang terluka, baik dari polisi maupun dari para bandit. Sementara itu Chetna histeris melihat suaminya yang sangat mengenaskan. Di situ baru ketahuan apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang ada di foto itu. Di depan Chetna, Sidar membunuh Kanwar dan Pana. Di sisi lain, Sureka masih sibuk dengan Hanif. Setelah adu tembak yang berkepanjangan, akhirnya Sureka berhasil menembak Hanif hingga tewas. Ia tak punya banyak istirahat. Kemudian ia langsung ke arah tempat Sidar pergi. Di sisi lain, Sidar membakar Pana yang masih sekarat di depan mata Chetna. Chetna pun histeris melihat pemandangan itu. Tepat ketika Sureka datang dan menodongkan senapan, Chetna lebih dulu menembak Sidar hingga tewas. Sureka langsung menutup mayat Sidar dan si bocil yang pingsan sebelum langsung dievakuasi. Kemudian beberapa bulan pun berlalu. Semua sudah baik-baik saja dan bandit-bandit sudah mulai jarang kelihatan. Dan nampak kalau Chetna sekarang sudah hamil. Itu berarti bukan Chetna yang tidak bisa punya anak, melainkan Pana lah yang tidak subur. Dan anak yang dikandungnya adalah anak dari pria yang menyiksa suaminya. Namun Chetna tetap menjaga kehamilannya dengan baik. Apalagi dia tahu bahwa Sidar tidak sepenuhnya salah, namun suaminya lah yang lebih dulu memulai. Film pun ditutup dengan Chetna bersama ibu-ibu diberi tumpangan oleh Sureka untuk pulang. Dan hal tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun selesai. Oke, itulah tadi alur cerita film dari Tar. Jadi pelajaran yang bisa kita dapat dari film ini adalah berhati-hatilah dalam melakukan sebuah tindakan, apalagi tindakan kejahatan. Karena sejatinya setiap manusia mampu membalas dendam apa yang pernah kita lakukan kepada orang itu. Oke, see you next time and bye-bye.